Gibran Pramono Rano Karno unggul di Pilkada Jakarta, Pram Rano kuat kemungkinan untuk menang satu putaran. Ya, Mas Burhan, untuk Pilkada Jakarta, kubu Pramono Rano kemudian sudah deklarasi resmi kemenangan satu putaran, sementara kubu Ridho masih yakin potensinya akan ada 2 putaran berdasarkan perhitungan internal dari Krimples sendiri. Nah, bagaimana Anda menilai, saling klaim dulu nih Mas Burhan, dari 2 kubu ini? Ya, pertama masing-masing pasti punya dasar ya, mengapa mengklaim baik satu putaran untuk Pram maupun putaran untuk Ridwan Kamil. Nah, setidaknya dari kubu Pramono Rano Karno, mereka mengklaim berdasarkan data C1 yang di-upload ya, dan beberapa pihak seperti Kawal Pemilu atau Jaga Suara itu menghitung dari data yang diunggah, itu Pramono Rano memperoleh 50,07%. Nah, pertanyaannya apakah data itu bisa diverifikasi atau tidak dan menjadi dasar buat KPU Provinsi Jakarta untuk dilanjutkan dalam perhitungan manual yang menjadi dasar formil ya, bagi pengesahan hasil penghitungan suara di DKI Jakarta atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang menggantung karena terus terang kalau dikembalikan kepada hasil quick count, itu quick count tidak bisa menebak secara konklusif berkaitan dengan hasil quick count di Jakarta. Jadi setidaknya ada 7 atau 8 ya, lembaga yang melakukan quick count, itu kisarannya antara 49,49%, itu data paling rendah buat Pramono Rano Karno menurut Kompas. Kemudian SMRC 51,03%. Itu range paling tinggi buat Pramono Rano menurut SMRC. Yang lain itu kisaran antara Kompas dan SMRC. Yang lagi-lagi kalau saya jumlahkan 8 lembaga yang melakukan quick count di Jakarta, itu rata-rata Pramono Rano 50,17%. Ya. Sementara rata-rata RK Suswono 39,33%, Darmakun 50,5%. Nah, pertanyaannya 50,17% ini itu konklusif atau tidak? Yeah. Nah, masalahnya dalam quick count, Rara, itu ada yang disebut dengan istilah range atau kisaran. Jadi quick count itu tidak menebak secara precise, exact estimate. Nah, itu masalah terbesar buat quick count itu. Jadi range 50,17%, kalau MOE, margin of error, semua lembaga dihitung untuk Pram Rano, itu ternyata masih belum konklusif juga. Jadi misalnya ya, yang kebetulan 3 lembaga, indikator SMRC dan Lembaga Survei Indonesia, itu sudah melakukan penggabungan untuk mengecek, terutama untuk Rano Karnonya. Kalau Pramono dengan Ridwan Kamil jelas konklusif, signifikan bedanya. Tetapi untuk 50% plus 1 atau tidak, 3 lembaga ini sudah melakukan penghitungan. Nah, dari hasil penghitungan MOE itu ternyata 50,3%. Artinya masih belum bisa membaca potensi 1 putaran, 2 putaran seperti itu ya Mas Burhan ya. Semua masih menggantung, masih menunggu hasil resmi dari KPU seperti itu Mas Burhan. Ya, intinya memang kita tidak bisa mengandalkan quick count dalam konteks ini. Ini kelemahan yang melekat dalam quick count, karena quick count hanya melakukan penghitungan di TPS yang terpilih secara sampel, bukan seluruh TPS. Nah, ini seharusnya menjadi tanggung jawab KPU untuk secara konklusif ya menjelaskan dan menunjukkan ya apakah betul ya Pramono Rano di atas 50% atau tidak. Nah, kalau dari data quick count 8 lembaga gabungan rata-ratanya Pramono Rano 50,17%, di atas 50 nih. Cuma masalahnya itu tadi ada rentang margin of error-nya ya, yang membuat kita tidak bisa mengambil kesimpulan konklusif meskipun sudah lebih dari 50% plus 1. Mas Burhan, artinya yang terpenting berikutnya adalah mengawal rekapitulasi berjenjang sampai nanti adanya pengumuman resmi dari KPU. Betul, ya. Ini lagi-lagi menjadi tugas bersama ya. Jadi meskipun quick count rata-rata dari 8 lembaga itu menemukan sudah di atas 50% plus 1, tetapi secara statistik tidak meyakinkan bukti yang ditampilkan oleh quick count
karena ada margin of error. Dan karenanya semua pihak, jadi bukan hanya kepentingan kubu Pramono Rano Karno, semua pihak, termasuk media massa, akademisi, civil society, kemudian juga NGO untuk mengawasi. Jangan sampai ada satu suara yang tercecer. Ya, jadi ini penting supaya legitimasi hasil pemilu di Jakarta betul-betul kuat ya. Karena terus terang ini kan debat seperti ini ujungnya adalah adu kuat nih, antar kubu dan antar lembaga, antar masyarakat sipil. Karena jangan sampai gitu ya ada pihak yang dirugikan. Karena terus terang kalau sampai putaran kedua memang buat Pramono Rano harus kerja super keras. Pengalaman 2017 di putaran pertama yang menang Ahok, putaran kedua ternyata Ahok kalah telak ya dibanding Anies. Artinya menang di putaran pertama tidak ada jaminan. Jadi saya bisa mengerti kalau kemudian kubu Pramono Rano betul-betul habis-habisan untuk menunjukkan bahwa mereka menang satu putaran. Oke. Potensi satu putaran ataupun dua putaran masih belum bisa dibaca dan ini masih harus menunggu kemudian pengumuman resmi dari KPU. Tapi jika skenarionya ternyata harus berlangsung dua putaran, siapa yang paling akan berpotensi merebut suara sekitar 10% dari paslon Dharma Pangrekun Kunwardana ini, Mas Burhan? Ya, kalau melihat peta hari ini, Rara, sebenarnya mereka yang memilih Dharma Kun itu lebih dekat ke kubu 03. Ya. Alasan saya pertama adalah proporsi pemilih Dharma Kun dari warga non-muslim di Jakarta itu lebih besar ketimbang pemilih muslim yang memilih Dharma Kun. Nah, kita tahu pemilih non-muslim itu basis tradisional PD Perjuangan. Nah, jadi kalau misalnya Dharma Kun tidak lolos putaran pertama, itu kemungkinan besar tanpa ada mobilisasi itu lebih dekat ke kubu 3. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Dharma Kun dalam setiap debat cagup itu narasinya anti status quo. Yang lebih dekat lagi-lagi dengan positioning dari 03. Tetapi lagi-lagi itu kan asumsi normal. Nah, jangan-jangan setelah terjadi keputusan putaran kedua, itu terjadi konsolidasi dari partai-partai pendukung Kim Plus yang berada di belakang Ridwan Kamil, yang kita tahu waktu putaran pertama mereka sibuk untuk mengurusi wilayah lain, fokus terpecah, sumber daya juga terpecah. Nah, kalau misalnya ada putaran kedua, itu bisa terjadi rekonsolidasi kekuatan karena Ridwan Kamil didukung oleh banyak sekali partai dan itu jelas akan merugikan Pramono Rano Karno karena Pramono Rano Karno hanya didukung satu kekuatan parlemen yaitu PD Perjuangan. Jadi memang menjadi sangat berisiko ya, menjadi sangat riski buat Pramono Rano kalau terjadi dua putaran, karena bisa saja di putaran kedua yang menang adalah Ridwan Kamil. Oke.